Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7 yang soleh dan soleha? Berjumpa kembali dengan saya Miss Intan yang akan melanjutkan pemaparan materi bab 1, yaitu bilangan bulan. Di video Miss yang sekarang ini, Miss akan membahas mengenai mencari KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar tentang FPB dan KPK, maka kita akan mengingat terlebih dahulu tentang faktor dan faktor prima. Untuk mencari faktor, kita menggunakan tulang ikan. Biasanya kita menyebutnya dengan tulang ikan. Nah, untuk mencari faktor prima, kita menggunakan pohon faktor. Di sini ada contoh, tentukan faktor dan faktor prima dari angka 18. Kalau untuk faktor, ini 18-nya kita bikin seperti ini ya. Faktor itu ialah berapa kali berapa yang membentuk angka 18. Bisa 1 kali 18, bisa 2 kali 9, bisa 3 kali 6, dan berapa lagi? Tidak ada ya. Kalau misalnya bisa nih Miss 6 kali 3, itu tidak usah kita tulis karena sudah ada 3 kali 6. Sehingga faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, bagaimana dengan faktor prima? Kalau faktor prima biasanya kita mencari dengan menggunakan pohon faktor. Ya, seperti ini. 18 kita bagi dengan 2, hasilnya 9. Kemudian 9 kita bagi dengan 3, hasilnya 3. Sehingga faktor prima dari 18 itu adalah 2 dan 3. Nah, tapi 18 ini bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian faktor prima. Kita lihat di sini ada 18 sama dengan 2-nya ada 1, 3-nya ada 2. Nah, ini adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Ini merupakan bentuk perkalian faktor prima. Untuk mencari KPK dengan sederhana, itu bisa dengan mencari kelipatan bilangan dan cari kelipatan yang sama dan terkecil. Kalau mencari FPB itu dengan cara yang sederhana ya, itu bisa dengan mencari faktor yang terbesar. Contoh, Miss punya soal seperti ini. Carilah FPB dan KPK dari 16 dan 24. Kita cari dulu KPK-nya. Kalau mencari KPK, maka kita tinggal membuat kelipatannya dari 16 dan 24. Contoh, 16 itu kelipatannya 32, kemudian 48. Berapa lagi? 48 tambah 16, 64. 64 ditambah 16, 80, dan seterusnya. Kalau untuk kelipatan 24, kita lihat 24 itu adalah kelipatannya 48. 48 ditambah 24, berapa lagi kelipatannya? 72. Kemudian 96 dan seterusnya. Nah, kalau KPK, karena ini adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka kita cari kelipatan yang paling kecil. Nah, ini ada 48. Jadi KPK dari 16 dan 24 adalah 48. 48 itu
adalah cara mencari KPK dengan konsep. Sekarang untuk mencari EPB-nya, kita tinggal cari faktornya. Faktor dari 16 itu adalah 1, 16, 2, 8, 4, dan 4. Kita menggunakan tulang ikan ya. Kalau untuk 24 nih, berapa faktornya? 1 kali 24, kemudian berapa lagi? 2 dikali 12, 3 dikali 8, dan 4 dikali 6. Kalau sudah tahu faktornya, kita bisa mencari berapa nih EPB-nya. EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Berarti faktor yang sama-sama dipunyai oleh 16 dan 24. Tapi yang terbesar, yaitu 16 punya faktor 1, 24 juga punya faktor 1. Kemudian 2, 4 juga sama, dan 8 juga. Tapi yang paling besar adalah 8, sehingga EPB-nya itu adalah 8. Itu kalau kita mencari dengan cara konsep ya. Jadi kalau KPK kita buat kelipatannya dan cari kelipatan terkecil atau cari kelipatan pertama yang sama. Untuk FPB kita buat faktornya dan cari faktor yang sama, kemudian faktor yang terbesar. Oke, langsung aja kita akan membahas contoh soal mencari FPB dan KPK. Sekarang kita akan mencari EPB dan KPK dengan kawan faktor. Di sini sudah ada soal yang cukup mudah. Langsung aja kita bahas. Carilah EPB dan KPK dari 12, 15, dan 18. Pertama, kita harus tahu perkalian faktor prima dari 12. Kemudian perkalian faktor prima dari 15 dan perkalian faktor prima dari 18. Yaitu dengan cara kohan faktor. Nah, 12 dibagi berapa? Dibagi 2. Hasilnya 6. Kemudian 6 bisa dibagi lagi. Dibagi 2 hasilnya 3. Boleh nanti 6 dibagi 3 hasilnya 2. Sama saja. Kemudian setelah 12, 15 kita bagi 3. Berapa hasilnya? 5. Kemudian 5 apakah bisa dibagi lagi? Tidak bisa. Jadi untuk 15 cukup sampai sini saja. Sekarang 18 dibagi dengan 2 boleh, sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sudah seperti ini. Kita tulis di sini angkanya. Berarti untuk faktor prima dari 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian untuk 15, 3 dikali 5. 3 dikali 5. Ingat, dalam menulis angka di sini harus sejajar. Kenapa? Karena supaya memudahkan kita dalam menentukan KPK-nya berapa dan FPB-nya berapa. 18 berarti 3 pangkat 2. 2 dikali 3 pangkat 2. Sekarang kita cari nih KPK-nya berapa. Untuk mencari KPK, maka tulis semua angka yang ada di sini. Kemudian, jika ada angka yang sama, kita ambil pangkat yang terbesar. Di sini angka 2 ada
sama, ada 2, maka kita akan ambil pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3, juga angkanya sama, kita ambil yang terbesar pangkatnya 3 pangkat 2, kemudian dikali 5. Langsung aja kita hitung. 2 pangkat 2 4 kali 9 dikali 5. 4 dikali 5 20, 20 dikali 9 180. Sekarang kita cari FPB-nya. FPB. Kalau untuk FPB kita ambil yang hanya angkanya sama saja. Kemudian setelah kita ambil angka yang sama, angka 3, langsung kita lihat atau kita cari yang pangkatnya terkecil. Lihat di sini 2 tidak kita ambil. Kenapa? Karena 15 tidak ada angka 2-nya. Kemudian 5 juga tidak diambil. Kenapa? Karena hanya ada 1. Yang kita ambil yaitu angka 3. Karena 3 ada di semua faktor prima 12, 15, dan 18. Kita ambil pangkat yang terkecil yaitu 3. Jadi FPB untuk 12, 15, dan 18 yaitu 3. Sekarang kita akan membahas soal yang lebih sulit. Carilah FPB dan KPK dari 96, 144, dan 150. Langsung aja kita membuat bahan faktornya. 96 kita bagi 3, kemudian hasilnya berapa? 32 kita bagi 2, 16 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sekarang 144 kita bagi 2 sama dengan 72, kemudian 72 kita bagi 3, berapa hasilnya? 24 dibagi 3, 8 dibagi 2 hasilnya 4 dibagi 2, kemudian 150 bagi 3 sama dengan 50 dibagi 5 sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kita tuliskan perkalian faktor primanya. Berarti 96 sama dengan 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 dikali 3. Sekarang 144. 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 150. 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Kalau sudah seperti ini, kita cari KPK dan FPB-nya. Nah, untuk KPK, maka ambil semua angka. Kemudian kalau ada angka yang sama, kita ambil pangkat yang terbesar. Di sini angka 2 ada 3 angka yang sama. Kita ambil pangkat yang terbesar. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 kali 3 pun ada 3 angka yang sama. Kemudian kita panggil pangkat yang terbesar 3 pangkat 2. 5 karena hanya ada 1 angka, langsung aja kita tulis 5 pangkat 2. Berapa? 2 pangkat 5? 3
32 dikali 9 dikali 5 pangkat 2, 25. Kita hitung bersama-sama perkalian 32 dikali 9. 32 dikali 9 berapa? 9 dikali 2 18, simpan 1. 9 kali 3 27 tambah 1 28. Jadi 288 kita kalikan dengan 25. 288 dikali 25. 5 kali 8 40, 4-nya kita simpan di sini. 5 kali 8 40 tambah 4 44. 4-nya simpan di sini. 5 kali 2 10, 10 tambah 4 14. 2 kali 8 16. 1 kita simpan. 2 kali 8 16 tambah 1 17. 1 kita simpan. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Kita jumlah 0 4 tambah 6 10. 1 kita simpan di atas. Berapa? 5 tambah 7 12. Simpan 1 di atas. 5 tambah 2 7. Jadi untuk KPK dari 96, 144 dan 150 yaitu 7.200. Sekarang kita cari FPB-nya. FPB yaitu untuk FPB, perhatikan, hanya kita ambil angka yang samanya saja. Kemudian kita cari pangkat yang terkecil. Lihat di sini 2 kita ambil. Kenapa? Karena ada 3 angka dari 96, 144 dan 150. Kemudian kita ambil pangkat yang terkecil yaitu 2 dikali 3. Kita ambil angka 3 karena 3 pun ada di semua angka atau di semua faktor prima 96, 144, 150. Kita ambil pangkat yang terkecil itu 3. 5 tidak kita ambil. Kenapa? Karena hanya ada 1. Jadi untuk FPB nya 2 kali 3 barengan 6. Gampang ya. Pertama kita buat dulu pohon faktornya, kemudian kita tuliskan perkalian faktor primanya, baru setelah itu kita ambil angkanya sesuai dengan peraturan KPK dan FPB. Demikian pemaparan materi dari Miss. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.